mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk disiapkan terlebih dahulu ketua kelas ya. Silakan dibantu. Siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Dilanjutkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum menyampaikan materi tentang anti korupsi, coba tanya dulu hari ini yang sudah hadir siapa? Kartika Fitri, Kak. Ini kali ini enggak? Izin. Izin, terus Adia. di sakit. Iya, Pak. Apa? Ya, yang lainnya berarti hadir ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, terutama yang pertama kita patut bersyukur ya karena diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang non muslim bersama dengan Tuhannya ya. Dan yang sakit mudah-mudahan penyakitnya pasti diangkat oleh Tuhan. Amin. Dan yang pertama Bapak akan menyampaikan materinya. Kita akan bahas materi tentang anti korupsi. Nah, apa anti korupsi kan banyak materinya. Nah, sekarang fokusnya kepada dampak masif korupsi, ya, dan dampak masif korupsi. Nah, sebelum itu Bapak akan berpantun dulu ya. Orang yang salah harus dihukum biar adil buat semua kaum. Aku ucapkan assalamualaikum, selamat pagi dengan ya. Nah, tuh. Kemudian dilanjut. Pokok bahasanya adalah dampak positif korupsi. Ya. Kemudian pokok bahasanya dampak ekonomi, kemudian dampak sosial dan kemiskinan di masyarakat, kemudian ketiga dampak birokrasi pemerintahan, kemudian keempat dampak terhadap politik dan demokrasi, yang kelima dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan yang ketujuh adalah dampak kerusuhan lingkungan. Kemudian kompetensi dasarnya, siswa mengetahui dampak korupsi. Jadi dampak korupsinya itu apa saja? Ya, tulisannya kurang jelas. Yang kedua, siswa dapat memiliki empati pada korban korupsi. Yang ketiga, siswa bersedia tidak melakukan perbuatan korupsi. Nah, kalau siswa itu apa sih Pak? Yang sederhana aja di rumah. Meminta uang buat beli buku, ternyata buat beli mainan, buat beli kuota, buat jalan ya. Jadi harus jujur ya terhadap orang tua. Masuk sekolah, ternyata di sekolah nggak ada, kan nggak jujur. Apa itu termasuk pelanggaran korupsi? Jelas, walaupun kecil di rumah. Kenapa? Karena diawali dari hal yang terkecil dulu ketika berada di rumah. Khawatir adalah ketika kalian jadi pejabat, nah khawatir jadi pelanggar atau melakukan tindakan korupsi. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Gimana bisa mau jadi kalau semuanya lo ambil? Ya. Jadi yang di pejabat ini di negara kita, ya, uang negara diambil. Pernahkah sejenak kita membayangkan akibatnya yang ditimbulkan oleh korupsi? Coba kita bayangkan, ketika uang negara itu diambil oleh para koruptor,
apa yang akan terjadi pada salah satu atau sebuah negara? Bayangkan saja, nggak usah sebut, bayangkan saja. Ada yang data kalian kan? Oke. Sekarang dilanjut. Nah sekarang kalian perhatikan dulu animasinya ini. Pasti ini dari mana ya? Animasinya. Ya, silakan. Mencuri. Oke. Ya, mencuri. Betul. Ya, jadi korupsi itu adalah tindakan yang tidak terpuji, intinya mengambil uang rakyat atau uang negara oleh para pejabat. Apakah pejabat saja yang dikatakan korupsi? Tentu tidak. Terus siapa saja? Kalian sendiri pribadi di rumah itu bisa melakukan tindakan walaupun tidak terkena sanksi hukum pidana. Contohnya apa? Tadi ya yang sudah dicontohkan di awal. Apa? Bilangnya mau beli buku, ternyata minta uangnya buat beli yang lain. Ya, itu korupsi. Itu adalah memang korupsi yang kelas kecil. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Betul, jadi korupsi itu bisa luas dampaknya terhadap sebuah negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk. Akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit. Keamanan suatu negara terancam. Kerusakan lingkungan hidup dan citra pemerintah yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Itu adalah dampak-dampak yang ditimbulkan oleh korupsi. Lanjut. Dampak masifnya, ini yang masif. Yang pertama terhadap ekonomi. Jelas, ekonomi pasti. Ya, terhadap ekonomi. Buktinya Bang, nilai mata rupiah semakin jatuh terhadap nilai dolar. Ya. Kedua, dampak sosial dan kemiskinan. Secara sosial, ketika masyarakat kita kurang secara perekonomian, tentu biasanya yang namanya kaitannya dengan perut. Ya, dengan perut. Otomatis ketika perutnya kosong, berarti harus makan. Makanya beli beras nggak punya uang biasanya dengan cara yang tidak baik. Nah, ketika ada kesempatan mengambil punya orang lain atau mencuri. Ya, miskinan jelas ketika seseorang kehilangan pekerjaan. Ya. Ketiga, dampak birokrasi pemerintahan. Ya, pasti akan susah. Ya. Dampak politik dan demokrasi, ya politiknya di sebuah negara pasti akan memanas, ya tidak baik. Dampak terhadap pengakuan hukum, kita sudah tahu bahwa hukum di Indonesia itu masih ke atas tumpul, ke bawah artinya pejabat itu gampang, ya susah terjerat hukum, tetapi masyarakat biasa kecil ke bawah dengan mudahnya terkena hukum. Ya. Kemudian dampak terhadap hakam, keamanan dan keamanan. Ya, keamanannya Indonesia misalkan
sering adanya demo, ribut, pembakaran di mana-mana, ya. Kemudian pengambilan, pencurian, nah itu. Dan yang terakhir, dampak kerusakan lingkungan. Jelas adanya korupsi, misalkan pembakaran hutan, ya, pencurian kayu di hutan, ya, sehingga menimbulkan bencana alam. Ya, ternyata siapa yang rugi? Ya, kita sebagai masyarakat, ya, masyarakat, dan akan menimbulkan dampak luar negerinya. Ya, ketika kebakaran hutan, maka asapnya itu akan meluas, tidak hanya di Indonesia saja. Contohnya di Kalimantan kemarin kebakaran hutan besar-besaran. Ya, itu dampaknya ke negara lain juga akan kena. Oke. Kerugian negara akibat korupsi 40% dana APBN per tahun. Siapa yang menikmati 40% dari APBN hilang? Siapa yang menikmati? Apakah kita sebagai masyarakat? Terus siapa? Para koruptor. Yang korupsi siapa? Kenapa pejabat bisa korupsi? Ada yang tahu? Itu tangan. Kenapa pejabat korupsi? Apakah mereka kurang uang? Kenapa? Boleh berikan alasannya. Kenapa pejabat korupsi? Silakan. Siapa? Ya. Silakan ya, kamu dulu. Pejabat korupsi biasanya kayak contoh kepala desa kan, sebelum dipilih dia tuh modal dulu kan ke masyarakat kayak masih berapa gitu. Nah, biar balik modal biasanya mereka tuh korupsi. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, oh sama. Ya, contohnya seperti ini, kepala desa. Apakah kepala desa itu bisa korupsi? Bisa. Apa yang dikorupsi? Dana APBN desa. Dana bantuan desa yang kalau tidak salah per tahun itu 1 miliar. Betul, 1 tahun dikasih dana desa itu 1 miliar. Untuk apakah 1 miliar itu? Untuk membangun desa. Contohnya apa yang dibangun? Perbaikan jalan raya, fasilitas umum, ya, membuat gorong-gorong. Kalau ada yang urusan. Apakah sekarang di desa kalian sudah ada perbaikan? Sudah. Nah, ada yang belum, ada yang sudah. Ya, itu sudah pasti pertolongan dikasih. Oke. Nah, jadi para pejabat, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Mari sejenak kita melakukan kontemplasi atau renungkan. Ini jembatan apa? Suramadu. Adanya di mana? Di Madura. Nah, sekarang perhatikan. Jembatan Suramadu, Surabaya dan Madura. Ya. Ada jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan ini terpanjang di Indonesia saat ini, ya, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Berapa pertanyaannya? Berapakah investasi yang diperlukan untuk membangun jembatan ini? Jembatan Suramadu. Ada yang tahu kira-kira membangunnya berapa harganya nih, biayanya? Miliaran. Boleh lebih disebutkan spesifikasinya berapa? 5M, 5 miliar. Ada lagi? Terus miliar. Oke. Berapa biaya yang dibutuhkan? 4,5 triliun lagi. Pak, besarnya 4,5 triliun seberapa banyak uangnya? Udah jangan bayangkan. Ya, kalau juga nggak bayang. 4,5 triliun rupiah. Ya, bukan miliar lagi, tapi triliun. Duit siapa yang dipakai? Dari mana? Salah satunya membayar pajak. Ya, membayar pajak. Oke. Nah, yang pertama itu gambar apa? Yang di atas.
dana ini dibuat dari dana pemerintah sendiri? Tidak. Tapi dana dari Masyarakat. rakyat. Nah, jadi prasarana ini tentu dibiayai oleh uang. Ya. Oke, kita lanjut. Apa yang bisa kita lakukan andai 40% dana APBN tidak dikorupsi? Apa? Lebih banyak pembangunan. Ada lagi? Ada lagi? Selain lebih banyak pembangunan, lapangan pekerjaan lebih banyak. Ya. Masyarakat yang tidak mampu alias miskin pasti berkurang. Harga bahan pokok tidak seperti sekarang naik seperti kelangkaan minyak. Padahal kita ketahui Indonesia itu adalah kelapa sawitnya terbesar se Asia Tenggara, termasuk kelapa sawit. Tapi kenapa minyaknya sampai angkat? Ya itu mau beda soal. Sempat trik, ya, trik para pengusaha supaya harganya mahal, ya, makanya seperti itu, ya. 40% dana APBN per tahun yang hilang atau sekolah mendapatkan sekolah gratis sampai perguruan tinggi. Jadi kuliah, kalau kampus lulus ini kalian kuliah dibiayai oleh pemerintah gratis. Kalau tidak dikorupsi ya. Kemudian biaya kesehatan gratis. Ya. Gratis, mau sampai rawat inap, mau dioperasi, mau apa, itu biaya gratis. Kemudian perumahan murah. Ya. Harga perumahan murah, kenaikan pendapatan. Yang tadinya gajinya 3 juta jadi 5 juta, 40 juta, ya. Listrik murah. Modal usaha rakyat, air bersih juga penuh, transportasi umum bagus, jalan dan jembatan bagus, rel kereta ganda seluruh pulau besar. Kemudian fasilitas umum dan sosial bagus, ya. Lebih banyak bandara dan pelabuhan industri tumbuh, jaminan sosial bagi seluruh rakyat, kemudian alutsista cukup dan dalam kondisi baik dan baru, itu negara bisa diselesaikan, hutang negara bisa diselesaikan, dan lain-lain yang tentunya akan semakin mensejahterakan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan martabat bangsa. Jadi kita itu tidak dianggap remeh oleh bangsa lain. Kita disegani oleh bangsa lain, terutama alutsista yang canggih dan serba baru. Kita itu akan tidak diremehkan. Ya. Sekarang masih diremehkan tidak? Oleh siapa? Masih oleh negara tetangga. Apa mereka meremehkannya? Masih suka masuk ke wilayah Indonesia, baik wilayah darat maupun ya. Wilayah laut apa? Banyak kapal-kapal menangkap ikan masuk ke Indonesia tanpa izin. Itu mencuri. Nah, itu adalah satu meremehkan. Mungkin anggapannya masuk Indonesia aman lah, ya, aman. Itu ya. Oke. Melihat itu, masihkah kita akan korupsi? Kalau nanti kalian jadi pejabat? Tidak. Ya, karena dampaknya sangat masif, luar biasa pengaruhnya terhadap masyarakat dan negara. Ya. Jadi kalau nanti kalian jadi pejabat atau sekarang mungkin sebagai anak di rumah, jangan mengawali hal-hal yang kecil seperti tadi, Pak. Paham ya? Oke, kita lanjut. Hanya hati nurani yang bisa menghentikan seseorang untuk berbuat korupsi. Kenapa ada kata-kata ini? Karena manusia korupsi
diawali dengan hati nurani yang kurang baik. Ya, kalau hati nuraninya baik, mau melihat uang sebanyak apa? Nggak mau menerima, nggak mau ngambil. Jadi diawali dari hati nurani yang baik terlebih dahulu. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, masa depan akan datang dan generasi muda akan menerima estafet kepemimpinan. Berarti mereka yang sekarang menjabat tidak akan lama dan tidak akan berkelanjutan. Berarti suatu saat mereka akan diganti oleh kalian sebagai penerus bangsa. Makanya penerus bangsa ini perlu dipersiapkan supaya ya, tidak berniat untuk melakukan tindakan korupsi. Ya, kalau dari sekarang sudah mindsetnya sudah ingin mengambil uang negara, insya Allah ketika jadi pejabat tidak akan lama. Kenapa? Karena diketahui oleh KPK dengan cara OTT, operasi tangkap tangan. Ya, bukan namanya yang ditangkap, tapi maksudnya ketahuan. Ya. Nah, itu saja ya materinya tentang tidak pidana korupsi, atau tadi lebih detailnya adalah tentang dampak masif tindak pidana korupsi. Ya, yang masif tadi ada berapa? 7 dampak ya dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau pengusaha. Nah, di akhir pengunjung di sini Bapak akan menugaskan ya apa yang harus kalian kerjakan. Jadi buatlah resume tentang dampak korupsi dari segala bidang ekonomi ya, politik, budaya. Nah, seperti itu ya. Kemudian jawaban dikumpulkan melalui e-learning. Ya, silakan. Nanti ini adalah individu yang harus dikerjakan. Jadi ada membuat sebuah resume ya tentang korupsi. Oke, sebelum disudahi penyuluhan ini, apa yang ada ditanyakan kaitannya dengan materi tadi atau di luar daripada materi tadi? Ada yang ditanyakan? Pak, Ya. mau nanya. Ya, boleh. Kan biasanya tuh kalau yang korupsi gitu, Ya. kan dikasih pidana hukum juga. Ya. Tapi rata-rata kayak gampang banget ngurangin ya hukumannya. Semuanya. Ya. Oke. Ada yang bisa menjawab dulu? Biasanya yang korupsi itu hukumannya berat, ya, berat dan lama. Apa hukumannya? Tentu hukuman penjara atau kurungan. Selain itu juga harus mengembalikan hasil korupsi. Sebenarnya intinya KPK ingin memiskinkan koruptor, tetapi kenyataannya walaupun sudah dipenjara, walaupun sudah didenda sekian miliar, tetapi koruptor tidak miskin-miskin. Artinya bukan suzon, mungkin korupsinya lebih dari yang dituduhkan. Ya, kayak tidak ada koruptor yang miskin ya hidupnya ya. Oke. Dan selama perjalanan hukuman, ternyata hukuman antara koruptor dengan masyarakat biasa berbeda, ya, berbeda. Tempat dan waktu hukumannya pun berbeda. Seharusnya mungkin ya di atas 10 tahun, tetapi kenyataannya sekian tahun. Penjaranya harusnya tidurnya beralaskan koran atau beralaskan tikar, kenyataannya banyak yang ketahuan menggunakan spring bed.
ya kan? Ya. Ketika kedinginan tinggal pencet remote AC. Ketika haus tinggal buka. Mau nonton berita? Ada TV. Bosan di penjara? Ternyata ketahuan lagi nonton balapan. Disirkuit. Ya. Nah itulah kita ternyata hukuman di Indonesia ini masih ke atas, tumpul ke bawah aja. Nah tentu harapan kita semua, ya kalian sebagai penerus bangsa, ketika menjadi pejabat, kesimpulannya satu, jangan menjadi koruptor. Ya. Yang kedua, tegakkanlah hukum setegak-tegaknya di bangsa ini. Niscaya itu semua terjadi, otomatis bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang akan disegani oleh negara lain. Ya, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan dalam penyuluhan ini. Semoga bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Harapan dan doa kita semoga lekas dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.